Pemirsa, Selasa sore, tim gabungan Polda Metro Jaya dan Polres Tanjung Priok melakukan penggeledahan di Kementerian Perdagangan terkait adanya dugaan praktik gratifikasi dalam proses bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Ada rekan kami Danis Anissa yang akan menyampaikan informasi selengkapnya langsung dari Polda Metro Jaya. Danis, bagaimana hasil penggeledahan dan sejauh ini apakah sudah ada tersangka yang ditetapkan? Jadi benar sekali bahwa baru saja Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian memberikan keterangan terkait proses penggeledahan yang kemarin dilakukan di gedung Kementerian Perdagangan Luar Negeri, begitu, dan terkait penggeledahan memang berkaitan dengan persoalan dwelling time yang terjadi atau proses bongkar muat yang terjadi di Pelabuhan Tanjung Priok. Dan dalam penggeledahan yang berlangsung lebih dari 5 jam tersebut, tim gabungan Polda Metro Jaya, Direktorat Kriminal Umum dan juga Direktorat Kriminal Khusus ditambah dengan satuan petugas dari Polres Tanjung Priok berhasil melakukan penggeledahan dan membekuk 2 orang yang diduga tengah melakukan transaksi, di mana kedua orang tersebut merupakan orang internal Kementerian Perdagangan Luar Negeri dan juga oknum pemain yang berinisial R yang kedapatan membawa uang $42.000 Amerika. Dan ini merupakan video eksklusif yang kami peroleh pada saat penggeledahan berlangsung. Dan dari proses penggeledahan, polisi akhirnya berhasil menetapkan 3 orang tersangka, MU dan I, yang saat ini I masih berada di Kanada atau berada di Amerika, namun statusnya sudah dinaikkan sebagai tersangka. Dan menurut Kapolda Irjen Pol Tito Karnavian, proses penggeledahan tersebut adalah bermula dari atensi terhadap perintah dari Presiden Joko Widodo yang pada saat itu melakukan sidak ke Pelabuhan Tanjung Priok, di mana ada protes berupa proses dwelling time yang dianggap terlalu lama begitu dibandingkan dengan negara-negara ASEAN pada umumnya, dan ternyata dalam hasil penyelidikan begitu ada sistem yang memang tidak berjalan dari 18 instansi, di mana proses-proses tersebut diantaranya proses pre-clearance yang menyangkut perizinan impor, kemudian juga ada kegiatan clearance terkait dengan sistem di bea cukai, juga ada proses clearance yaitu pada saat barang-barang tersebut dilakukan pengeluaran. Nah, dari 3 proses ini terdapat persoalan masing-masing, dan dari ketiganya hampir disimpulkan ada persoalan yang menyangkut pengusaha disulitkan begitu dari proses-proses yang dilakukan, dan di hampir ketiganya ada pelanggaran yang dilakukan, dan ada sejumlah indikasi yang terdapat dari ketiganya, seperti indikasi terjadinya gratifikasi, kemudian juga penyuapan, baik itu yang dilakukan oleh internal maupun juga dari sang penyuap, begitu dari pengusahanya. Adapun ada indikasi pemerasan, sehingga terdapat 4 indikasi tindak pidana yang dilakukan di 3 proses clearance tersebut selama proses dwelling time terjadi. Dan dari hasil pengamatan dan penyelidikan yang dilakukan selama 1 bulan terakhir ini, akhirnya pihak polisian menetapkan sejauh ini sudah ada 3 orang tersangka dari internal Kementerian Perdagangan Luar Negeri begitu, dan 1 orang lagi masih ditunggu kehadirannya di tanah air. Dan ada sejumlah barang bukti yang juga ikut disita dalam proses penggeledahan, seperti diantaranya adalah dokumen-dokumen, kemudian juga ada uang tunai berupa pecahan dolar Amerika, ada yang juga pecahan rupiah, juga ada pecahan dolar Singapura. Dan berikut kutipan pernyataan langsung dari Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Tito Karnavian. Permainan seperti itu, kita melihat ada indikasi pidana, mulai dari gratifikasi, penyuapan yang disuap, maupun kemungkinan pemerasan kepada pengusaha. Nah, ini kita petakan, kita lakukan penyelidikan oleh tim kita selama hampir 1 bulan, dan kita berkesimpulan bahwa ada tindak pidana, yaitu penyuapan, gratifikasi, karena masalah perizinan tadi. Itu lebih banyak terjadi di Kementerian Perdagangan, tapi kita akan mengecek kementerian lain yang 17. Ya, seperti ada, saya nggak mau sebutkan. Ini bagian dari penyidikan yang jalan. Tapi dari satu yang kita sekarang kerjakan adalah Kementerian Perdagangan. Kementerian Perdagangan ini khususnya di bagian Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, karena perizinan dari
Rika, hingga saat ini pihak kepolisian masih juga mengembangkan kasus ini dan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka lain juga dari instansi lainnya yang juga berkaitan dengan proses dwelling time atau bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok. Untuk sementara demikian, Rika, kembali ke Anda. Danis Anissa melaporkan. Kita ke informasi lain.